قد ظميت وكاسي لداي مشتاق 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 يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك مشتاق 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 يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك. Jika Allah tidak menghendaki kebaikan seseorang, menghendaki orang itu tidak baik, maka orang itu tidak diberikan pemahaman agama. Kebalikan dari pemahaman tadi itu seperti itu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Orang yang Allah menghendaki menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Bagaimana kita bisa memahami agama? Jadi kagak. Berarti Allah sedang membiarkan orang itu tidak paham agama. Ngaji ogah. Kalau ngaji kagak mau, ibadah juga, bagaimana mau bisa? Sholat nggak bisa, baca gimana? Gerakan atau yang masuk dalam rukun fi'ilnya, gerakan sholatnya kagak bisa, kagak ngerti, kagak ngaji. Nah, itu berarti ketika orang itu tidak memiliki pemahaman agama, orang itu tidak dikehendaki kebaikan. Tapi dalam kehidupannya kepada guru kita bersama Bapak Ustaz Jalaluddin, kepadanya kami berseru dengan hormat waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ardaha tariqat talibin wa sahhala min hada sa'adatil muttaqin wa basara بصائر المصدقين بسائر الحب والأحكام والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Teman-teman yang kami hormati, pengurus
Ustazah Mustafa, Ustazah Hajah Neng, Ustazah Muda, Ustazah Asia, dan para sahabat yang lainnya tidak bersebut satu-satu, juga para ibu yang alhamdulillah pada kesempatan ini dalam keadaan berbahagia, sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala ni'amillah. Salam serta salam semoga tercurah pada baginda Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pakai kali ya, alhamdulillah. Selamat berlebaran ya. Operator sekarang lupa lagi. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, bisa ketemu lagi di tempat yang mulia ini. Itu bertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita, menghendaki kita ditempatkan pada tempat-tempat yang baik, yang akan menyelamatkan kita dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Bagaimana tadi dalam mukadimahnya dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang yang Allah kehendaki untuk menuju kepada kebaikan, ya. Orang yang Allah kehendaki kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman, pengertian, kesadaran ini dalam urusan agama. Maka mafhum mukhalafahnya, ketika Allah tidak menghendaki kepada kebaikan seseorang, menghendaki orang itu tidak baik, maka orang itu tidak diberikan pemahaman agama. Mafhum mukhalafah, kebalikan dari pemahaman tadi seperti itu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Bagaimana kita bisa memahami agama? Ngaji kagak. Berarti Allah sedang membiarkan orang itu tidak paham agama. Ngaji ogah, kalau ngaji juga mau, ibadah juga, bagaimana bisa? Sholat nggak bisa, panjang gimana? Gerakan atau yang masuk dalam rukun fi'ilnya, gerakan sholatnya, agak bisa kalau ngerti, kalau ngaji. Nah, itu berarti ketika orang itu tidak memiliki pemahaman agama, orang itu tidak dikehendaki kebaikan. Tapi dalam kehidupannya senang, usahanya lancar. Nah itu hati-hati kayak gitu. Ya kayak di rumah hati-hati. Apa namanya? Istidraj, sulkunan, uluran. Apa nikmat Allah dinikmati, tapi dia tidak taat pada yang memberi. Istidraj kan. Alhamdulillah, kita harus sesuai dengan keadaan apa yang Nabi ucapkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang yang Allah kehendaki pada kebaikan, Allah akan memberikan pemahaman pada agama. Udah kagak ngerti, kagak ngerti, dia orang ngerti. Masih mending orang yang nggak ngerti ngaji. Masih orang yang nggak ngerti, tapi ngaji pulang dari sini nggak apa-apa, belajar ilmu, nggak ada yang bawa pulang,
masih mandi. Namanya ada usaha, ada usaha. Ketika ada usaha, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Salatnya kita salah, banyak salatnya, ibadah-ibadah yang lainnya banyak salahnya, tapi lagi masih mandi. Ya, gimana sih kamu mau mandi ada ibadah salah masih mandi. Daripada orang yang salah tapi dia nggak ngaji. Kalau orang udah usaha, Allah akan mengampuni. Semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Nah itu ya, yang mendingan nggak ngerti tapi nggak, daripada nggak ngerti ada. Tuh, Masya Allah. Karena kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW, ya sering kita dengar awal bahasa bil ma'ruf wal qiyamati as-shalah. Paling pertama itu diaudit, diperiksa amal kita adalah masalah sholat. Bukan berarti yang lain diabaikan, tetap amal kita, perbuatan kita selama di dunia itu akan diperhitungkan, akan dimintai bertanggung jawaban. Jangan urusan gede, urusan kecil aja, misalkan kita habis makan daging kondangan, ya, habis makan daging, habis makan prasmanan kondangan, ada daging yang kita makan dari gigi, dagingnya tuh dikorek-korek susah, ya, korek-korek kayak saya ini udah umur segini, makan daging dari pengunjung mau dulu pakai dongkrak, udah dongkrak baik, udah bulan segini dongkrak, tapi kalau saya tak, dongkrak baik, dongkrakan, ya, cari congkelan, itu tangan deh. Ya, pulang aja kondangan, itu tangannya nggak kerasa ngambil nyopek dikit dipakai orang, pakai bambu orang, atur bambu, kan gampang dicopek dikit ya, dibuat segede lidi lah gitu ya, copek dikit, masya Allah, tanggung jawabnya berat itu masalah itu dong, masalah berat itu, belum lagi kalau aja dari itu agar gue di kontek buat nyopek itu hisapnya Pak, pemeriksaan itu berat itu. Jangan sampai kita berganjal oleh itu orang-orang masuk surga beres hisabannya hitungannya. Kita masih itu ini baru digambarin, baru disiksa, kita mau bilangin. Kalau kita melakukan seperti itu kita berbuat apa? Walaupun pada Allah, kita minta maaf pada yang besar utangnya. Mohon maaf dulu pagarnya saya copek dikit buat ini buat jauh tinggi ampunan. Ya Allah itu akhirat sampai akhiratnya dihitungnya mudah-mudahan itu orang-orang masuk surga itu masih kita itu baik. Mudah-mudahan Insya Allah itu sangat seperti itu. Nah itu hal yang kecil tapi bertanggung jawabannya para jemaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pernah mendengarkan atau memahami kajian tentang sholat mungkin sebagai pengingat kita yang belum dengar atau yang belum pernah mengkaji tentang salah satu ada rukun qalbi,
Apa itu rukun qauli? Rukun yang berada atau rukun pekerjaan hati. Rukun yang dilaksanakan oleh hati. Bagaimana hati mengerjakan rukun? Apa itu? Rukun yang bersifat ucapan ada 5 perkara. 5 perkara. Kalau kita mengucapkan Allah, mengucapkan hati doang. Yang hati sudah tadi. Ini ya untuk kaumnya mengucapkan Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Itu ucapan bisa saja begini. Kalau ini kan bukan mengapak mana. Dan perempuan dan laki-laki beda, masing-masing punya batasan. Ya batasan dan bahwa konsepnya rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan yang harus ada di dalam sholat. Yang ada di dalam sholat, rukun tadi takbir, ucapan takbir qauli, Allahu Akbar. Yang kedua bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu adalah masuk dalam rukun qauli, rukun yang dikerjakan oleh lisan atau lidah kita ucapannya. Wa tasyahud dan tasyahud. Itu adalah bacaan tasyahud itu adalah masuk dalam rukun qauli, ya, rukun sholat yang bersifat yang dikerjakan oleh lisan. Kemudian selanjutnya wassalat ala nabi. Ya. Selanjutnya adalah membaca salat pada Nabi. Tadi syahadat, tasyahud, ya. Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu ya. Disiapkan tangannya, tunjuknya disiapkan untuk mengucapkan apa tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus itu tunjuk mengangkat ketika lisan kita mengucapkan apa tahu asyhadu an la ilaha illallah. Dan disunahkan telunjuk agak condong ke sebelah kanan, nggak lurus itu, nggak lurus begini, agak bengkok mengarah ke sebelah kanan. Dan pandangan kita jangan kemana-mana, apalagi ke atas, apalagi ke HP misalkan, jangan. Sholat kan ditokan jangan. Iya, HP, kontrol HP jangan. Dan setelah itu dalam keadaan yang lainnya harus mata itu tertuju pada tempat kita sujud, ya, tempat sujud. Pandangan kita jangan ke atas ke kiri kanan, harus tertuju mata kita ke tempat sujud untuk supaya menjaga kekhusyuan sholat. Nah, ini juga dalam tahiyat. Mata kita tertuju pada ujung telunjuk kita, ya, tertuju pada ujung telunjuk. Kemudian telunjuknya diarahkan dan dicondong ke arah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wassalat ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau tahiyat awal itu ya, tahiyat kan kalau sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat itu tahiyat awalnya ada tahiyat awalnya gitu. Nah, tahiyat awal itu bacaannya hanya sampai pada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ.
nggak sangat jauh terusin lagi pahala Muhammad nggak sampai pada lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai pahala jangan sampai pahala Sayyidina Muhammad. Apa yang terusin? Ya, hanya sampai di situ untuk rakaat kedua. Yang tahiyat awal. Nah kalau untuk ayat akhirnya sampai seterusnya sampai doa yang ada dalam ayat banyak ya. Allah terima pada Allah wa masuk wa lantu wa masuk wa alwi antal wa antal akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu yang dianjurkan doa Rasulullah SAW kita dan ayat akhir itu Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada siksa kubur. Allah belum sekedar aku bersiksa kubur, berkubur, bersiksa ya. Kita berlindung pada Allah dari siksa kubur. Allah yang min azabil qabri wa min azabil nar. Ya Allah, berlindung padamu dari siksa api neraka, wa min azabil wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah hidup dan fitnah kematian setelah kita mati. Bila itu kepada Allah yang doa yang dianjurkan Rasulullah SAW ya. Kemudian yang ketiga wa fi'lin. Cara kedua tadi ya, rukun ada 3 ya tadi ya. Qauli, yang ketiga fi'li ya. Qauli, fi'li ucapan hati, kemudian lisan, perbuatan. Ya sebenarnya. Apa itu rukun fi'il teh? Boleh dong. Kalau udah tadi, qauli tadi niat, ya qauli niat, kemudian qauli ucapan, jadi tadi takbir Allahu Akbar, kemudian ya tadi dalam rukun qauli itu mengucapkan takbir, banyak Fatihah, tasyahud, selawat. Satu lagi pilih belum? Qauli kan di dalam qauli itu satu takbir, kemudian Fatihah, tasyahud, salawat, Nabi, salam, wasallam Nabi, ba'dahu wassalamu. Kemudian selanjutnya adalah rukun fi'li. Rukun itu yang tadi dikatakan harus ada di dalam sholat. Ketika tidak ada, kalau tidak maka sholatnya menjadi batal. Wa fi'lin, rukun fi'li ada bahwa sepatu ada 7 tulis bu kelengkapan mengaji usul ini tulis juga dan kami juga ya. Karena ada HP berapa HP, berikan HP dipakai ngaji, jangan pakai yang lain dulu sebelumnya. Nah kayak saya ini alhamdulillah ya, daripada media sosial diisi sama yang jelek-jelek, kemudian kita pakai ngaji. Wa abi sayyatal hasanata aqwa wa qalikun nasa yuhbil hasani. Ikutilah sesuatu yang buruk itu dengan yang baik. Jangan sampai sesuatu itu diisi dengan yang buruk semua. Kita di situ harus ada di situ, kita hadir. Jadi TikTok, Facebook, YouTube, terserah. Jangan sampai media sosial ini diisi orang-orang atau di situ ada yang enggak baik. Supaya mereka yang
di situ teh gabung dengan kita sangat bisa tertentu minimal ada ucapan kita yang terekam oleh mereka. Jadi waqali asmi sayyatar hasanah, ikutilah sesuatu yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Lanjut, wafilin yang ketiga rukun ini rukun ini ada berapa perkara rukun tadi? Ada tiga, satu qauli, dua qauli, tiga hati pengucapan perbuatan dan sholat ya. Apa itu rukun ini? Semuanya 7. Pertama al-qiyam, berdiri itu masuk dalam rukun. Rukun itu adalah wajib dikodiri tentunya bagi orang yang mampu yang mampu berdiri. Wajib di situ bukan berarti ya nggak kaku lah. Ya hukum agama kan hukum dalam ibadah itu kan nggak kaku, nggak harus diri, orang nggak bisa terima. Ya ada tata cara tersendiri. Bagaimana sholat duduk, bagaimana sholat berbaring, bagaimana sholat rentang, bagaimana kalau bisa sholat acam. Kalau nggak sama bisa sholat acam namanya kudu sholatin bersama. Al-qiyam pertama berdiri. Jangan juga boleh mengandalkan Islam harus sendiri. Ya. Harus dipaksain sendiri. Ketika kita misalkan imam bacaan panjang dari ini sudah sinu dan ini ya. Mudah-mudahan 10 banget lah. Udah nggak diri pertama jadi itu sudah sama sekuatnya masih panjang juga dulu kemudian udah kuat lagi diri lagi gitu ya. Jadi bingung ini yang udah lemah ya karena sakit dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita kondisikan seperti itu ya. Misalnya kita imam baca panjang luar, kita nggak buat di lawan, kita dulu, kemudian kita kembali berdiri, kemudian lanjutkan mengikuti imam. Kemudian yang selanjutnya rukun pilih, ya rukun itu masuk dalam rukun pilih. Bagaimana rukun? Diri ya. Tadi pertama diri. Kalau untuk lebar kaki, jarak kaki antar kaki ya, itu sibron. Sibron itu ada sejauh jarak antar kaki kita dengan kaki kita itu sejauh sibron. Jadi kalau mau sholat kalau ukur jangan segala ya. Kira-kira aja dikira-kira. Jadi kalau sholat jangan ukur dulu. Itu mah dikira-kira kita ya sejengkal shibron sejengkal berdiri ya. Allah Akbar. Kemudian ruku. Bagaimana ruku? Ya, ini nggak ada perbedaan ruku antara laki-laki dan bersama. Ruku dan harus seperti sahifah. Sahifah itu seperti kapal. Ruku. Ya, antara pundak dan kepala sama, lurus seperti papan. Sahifah seperti papan. Kemudian pandangan mata bukan berarti kita memandang sujud kita di situ, bukan. Sujud kita posisi kita seperti ini. Pandangan mata kita berada di tempat sujud, bukan tempat sujud yang kita ada di tempat tidak kita, bukan. Kalau posisi mata kita memandang tempat sujud itu posisi di tidak kita berarti begitu. Berarti nggak rata ini.
yang dituntut dalam fikihnya adalah harus sama rangkaian kepala rata dengan kuku. Jadi pandangan mata kita berada di posisi di bawah mata kita. Kan ini semua tempat sujud. Yang berada di depan kita adalah tempat sujud. Jadi maka kita perlu pada posisi lurusan belakang kita, gitu. Ya, supaya antara kepala dan kuku kita ini lurus, paham. Nah, kemudian akan juga dikeluarkan ya, gimana namanya? Oh, begini prakteknya ini. Ya, ini karena ini sangat penting ya. Karena ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai amal yang paling utama. Yang pertama itu yang bisa melakukan masalah soal. Terus kita perbaiki, ya. Kita perbaiki masalah sholat kita. Kemudian tidak ada masuk dalam rukun kau apa itu tidak apa sih? Tidak terdiri antara setelah bangun dari rukun dan tangan berada di posisi kembali ke asal. Apa mau begini lagi apa? Habis rukun kan bangun. Tangan mau berada di posisi nggak apa-apa atau posisi nggak apa-apa. Ya, jadi balik lagi ke seperti apa awal ya. Jika sholat posisi lain nggak apa-apa. Tidak, kemudian sujud. Nah, sujud nih itu masuk ke dalam rukun fi'li. Ya, sujud. Bagaimana sujudnya laki-laki dalam perempuan? Ini beda nih. Beda ya. Sujudnya perempuan ini sibuknya jadi mukarin. Ya, kalau laki-laki dibuka nggak apa-apa kalau laki-laki mah. Kalau laki-laki sibuknya dibuka nggak apa-apa. Bahkan ada sekali sampai terlihat putihnya ketiak Nabi. Ya, sampai terlihat putihnya ketiak Nabi. Berarti terbuka bagi laki-laki, ya. Sampai terlihat putihnya ketiak Nabi dalam hadisnya. Kalau perempuan beda dengan laki-laki, jangan dibuka, jangan buka. Ya, harus dirapetin, tangannya harus dirapatkan gitu. Ya, dirapatkan. Ini ya. Jadi sikunya dirapatkan dengan badan itu bedanya dengan laki-laki dengan perempuan. Wah, yang sama ini sama laki-laki beda. Ya, ya itu jika itu jangan masalah itu mulai udah tahu yang lain kalau kita, ya kalau kita udah tahu nih kita dipraktekkan supaya kita juga jangan lupa dan ada lagi yang kita mana sholat kita benar nggak? Itu supaya kita juga nggak lupa, anak juga bisa mengingatkan kita. Itu namanya amal jarinya, ya. Jadi ilmu kita manfaatkan orang lain, ya maka kita dapat paham. Wa kurus baina sajdatain. Yang selanjutnya kembali duduk antara dua sujud. Wa duduk kita syahur. Dan selanjutnya duduk di dalam tasyahud akhir tertib yang tertib. Mungkin saja apa mau baca semua ini? Besok nih. Ya, jadi mudah manfaat. Saya mau bilang dan saya amalkan. Ya, dan selanjutnya terus tetap kita perbaiki, kita evaluasi secara ibadah kita. Demikian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurlah kita telah sama-sama mengaji rukun ibadah ya, supaya kita terang tahu ya rumah pada akhirnya. Alhamdulillah, para ibu sekalian, marilah kita selesai kajian ini dengan berdoa kepada guru kita bersama. Alhamdulillah,
Indonesia